Halo, selamat datang kembali di channel Trader Pemula. Saat ini kita sudah masuk di part 5, cara membaca candlestick untuk pemula. Ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti biasa kita mengingatkan kembali anatomi dari candlestick seperti di gambar seperti ini. Ada shadow atau wick, upper shadow, lower shadow, ada body. Ada yang bearish, ada yang bullish. Dan juga ini adalah path of price. Jadi pergerakan harga dari candlestick itu bentuknya seperti ini. Teman-teman pasti ingat sekali ya. Nah, di part 5 ini kita akan belajar untuk cara membaca tuh candle pattern yang versi bearish. Jadi habis bullish langsung menjadi bearish. Kita lihat di sini ada 5 candle pattern untuk 2 candle pattern, 2 candle pattern. Yaitu yang pertama adalah bearish kickers, yang kedua bearish engulfing, yang ketiga bearish harami, yang keempat dark cloud cover, dan yang kelima tweezer top. Nah, ini contoh untuk yang bearish kickers. Bearish kickers itu jadi ada gap yang besar, terus candle yang gapnya itu setelah habis naik dia turun, dia membentuk candle low yang besar, candle bearish yang besar, disertai gap yang besar. Ini benar-benar pertanda bahwa akan ada kelanjutan dari penurunan harga. Dan ini kalau udah 2 candle biasanya confirm. Biasanya di saat-saat seperti ini kita jarang bisa cut loss saat terjadi kasus kayak gini, karena biasanya harga langsung bergerak turun dan dengan dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang bisa, tapi ada juga yang kadang-kadang kalau di saham-saham kecil itu tidak bisa, karena bid offernya itu terlalu sedikit. Kemungkinan nyangkut sangat besar di sini. Dan bila nanti kita di trading, kita ada melihat candle seperti ini, lebih baik kita hindari dulu. Kita tunggu, jangan menangkap pisau jatuh ibaratnya. Kita menunggu sampai candlenya nanti benar-benar sudah reda atau penurunannya sudah mulai melandai. Yang kedua adalah bearish engulfing, dan ini contoh gambarnya. Kita bisa lihat mirip seperti bullish engulfing, tapi ini berbeda. Ini yang terbalik, yang bearish. Kita bisa lihat 2 candle ini, yang satu adalah candle setelah uptrend, tapi muncul candle berikutnya yang bearish, yang lebih besar dibandingkan candle yang bullish. Ini menandakan akan ada kelanjutan penurunan harga yang besar. Jadi kalau teman-teman atau kita nanti ada trading, kita melihat candle-nya begini di saham yang kita punya, kita sudah bisa antisipasi akan ada penurunan harga. Kita bisa ke TP atau kita bisa cut loss. Dan ada baiknya kita hindari dulu saham-saham seperti ini. Tunggu sampai dia benar-benar tidak melanjutkan penurunan harga lagi, atau setidaknya dia sideways, baru kita amati lagi. Yang berikutnya adalah bearish harami. Bearish harami ini sama seperti bearish bullish harami, cuma bentuknya saja yang terbalik. Semua ini kebalikan dari yang bullish. Yang ini adalah bearish harami. Ada satu habis uptrend muncul satu candle kecil yang bearish di sebelah candle yang bullish. Dan kita juga bisa lihat di sini contohnya disertakan contoh dengan indikator RSI ini. Nah, biasanya candle yang di atas yang menunjukkan bullish harami ini, terjadi bullish harami, biasanya di daerah-daerah yang sudah jenuh beli atau overbought. Nah, dengan 2 indikator seperti ini, dengan candlestick, dengan pola candlestick, dengan indikator RSI ini semakin membuat valid bahwa akan ada penurunan harga yang besar berkelanjutan setelah terjadi atau muncul pola candlestick ini. Dengan begitu, kalau kita ada barang atau kita mau melakukan beli, kita harus hati-hati. Kalau kita punya barang, kita mungkin bisa melakukan jual sebagian atau menjual semuanya, atau
kalau kita yang belum punya, kita mungkin bisa nunggu dulu atau menghindari saham ini sampai dia benar-benar tidak melanjutkan penurunan harga lagi. Yang berikutnya dark cloud cover. Dari contoh ini sama, kita bisa melihat candle yang muncul hampir menutupi sebagian besar dari body candle yang sebelumnya, yaitu yang bullish. Jadi candle bearishnya hampir menutupi setengah badannya gitu. Dan sama seperti yang sebelumnya dengan dua candle seperti ini, kita harus hati-hati kalau muncul seperti ini. Kalau dilihat dari gambar yang dikasih contoh ini seperti gambar di saham pergerakan harga yang lagi sideways. Dan kita bisa lihat yang paling kanan itu ada shadow-nya panjang sekali yang di atas. Nah, untuk saham-saham seperti ini lebih baik kita hindari saja karena pergerakannya tidak bisa ditebak atau hanya berputar dengan range kenaikan dan penurunannya itu range-nya sempit. Jadi lebih baik hindari dan cari saham yang lain yang lebih kita bisa lihat atau prediksi pergerakannya melalui pola-pola candlestick-nya. Yang berikutnya adalah tweezer top. Sama seperti sebelumnya, pergerakan harganya juga pasti uptrend dulu ya, uptrend baru muncul tweezer top. Yang ini, kalau ini sih gampang banget ya kita melihatnya. Kalau atasnya sama begitu, kemungkinan besar ini tweezer top, kita udah harus waspada lah gitu. Maka dia akan muncul, maka kalau muncul begini akan muncul kelanjutan penurunan harga. Nah, di contoh ini kita bisa lihat jelas sekali konfirmasi bearish reversalnya ada di candle yang ketiga. Itu melalui low dari candle bullish, low-nya candle bullish di shadow-nya itu. Nah, ini macam-macam sih orang bisa menentukan di mana konfirmasinya, tapi kita pakai yang paling umum. Di saham BMRI ini ya contohnya, kita bisa lihat konfirmasi bearish reversal. Jadi kalau misalnya teman-teman ada atau kita punya barang dari uptrend, kita bisa taruh stop loss-nya di situ. Atau bebas. Karena stop loss itu masing-masing orang ibaratnya bebas di mana aja dia mau menempatkan, karena itu tidak ada aturan rule bakunya. Yang terakhir ini sama juga, ini tweezer top, tweezer bottom. Ya ini sama sih kayak sebelumnya tadi ya. Cuma ini memberi contoh kalau yang bullish itu same low, sedangkan top bearish atau yang tweezer bearish itu yang same high. Tingginya sama, kalau yang bullish low-nya sama. Oke. Ini adalah kalau muncul candle seperti ini gampang kita mudah mengenalinya gitu, dan kita langsung bisa mengambil sikap atau langkah atau mengantisipasi apa yang harus kita lakukan setelahnya. Oke, demikianlah penjelasan dari two candle pattern, cara membacanya seperti apa dan di kondisi seperti apa. Sebenarnya sangat gampang, karena apalagi kalau kita sudah belajar dari yang bearish ya, dari yang bullish, kita pasti gampang untuk yang membaca yang bearish, karena itu semua hanya seperti berbalik aja, seperti cermin lah. Kalau yang satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi kalau yang satu naik, satu turun. Jadi candlestick itu sebenarnya gampang, kita bisa mempelajarinya. Yang penting kita banyak melihat chart, selalu belajar, menyempatkan waktu untuk membaca chart dan menganalisa setiap transaksi kita atau keputusan kita membeli di posisi yang mana. Nah, untuk candlestick ini cara membacanya itu untuk membantu kita menentukan posisi untuk kita masuk dan keluar, dan juga untuk membantu kita sebagai guide apa yang harus kita lakukan jika muncul kondisi seperti ini atau pola-pola seperti ini. Jadi kita bisa menentukan mau langkah kita selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Saksikan lagi nanti untuk kelanjutan dari part yang ke-6. Yuk, terima kasih semua.